Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Teknologi sekarang bisa belajar sendiri. Tapi bagaimana caranya? Pernah nggak kalian heran, kok HP bisa mengenali wajah atau YouTube tahu video yang kamu suka? Itu karena teknologi bernama machine learning. Yuk, kita lihat bagaimana teknologi ini digunakan di berbagai bidang. Seperti rumah sakit, cuaca, bank, sekolah. Di rumah sakit, machine learning membantu dokter dan tenaga medis bekerja lebih cepat dan akurat. Semua dimulai dari data pasien yang dikumpulkan dengan sistem cerdas. Dari data rekam medis, sistem bisa memprediksi penyakit seperti diabetes, kanker paru-paru, atau jantung koroner. Dengan begitu, dokter bisa memberikan penanganan sejak dini. Di ruang perawatan, sistem cerdas terus memantau kondisi pasien secara real-time. Kalau detak jantung atau tekanan darah menurun, dokter langsung mendapat peringatan. Pelayanan rumah sakit jadi lebih cepat, diagnosis lebih akurat, dan pasien pun bisa sembuh lebih baik. Prediksi cuaca dengan machine learning. Teman-teman tahu nggak? Machine learning juga bisa bantu memprediksi cuaca. Dengan menganalisis data suhu, pola suhu membantu sistem memprediksi cuaca. Data dikumpulkan setiap hari untuk analisis machine learning. Ini contoh data suhu yang dianalisis sistem. Setiap hari, suhu berubah sedikit demi sedikit. Dari pola-pola seperti inilah machine learning bisa mempelajari tren cuaca dan membuat prediksi yang akurat. Dengan machine learning kita bisa waspada tentang cuaca ketika ingin bepergian. Di dunia perbankan, machine learning membantu mendeteksi penipuan. Kalau ada transaksi yang aneh, seperti belanja besar di luar negeri, sistem memantau ribuan transaksi setiap detik. Jika ada transaksi yang mencurigakan, sistem akan langsung memberi peringatan ke bank. Transaksi diblokir sementara, jadi uang kita lebih aman. Machine learning melindungi transaksi kita. Bayangkan sebuah sekolah yang mampu memahami setiap siswanya. Guru dibantu teknologi untuk membuat proses belajar jadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Inilah wujud penerapan machine learning di dunia pendidikan. Bagi guru, machine learning bisa menjadi alat bantu penting. Sistem dapat menganalisis data nilai, kehadiran, dan aktivitas siswa, lalu menampilkan laporan yang membantu guru memahami perkembangan belajar setiap anak. Tidak hanya membantu di kelas, machine learning juga bisa mempermudah pekerjaan administrasi sekolah. Mulai dari penjadwalan pelajaran, pengelolaan nilai, hingga pengelompokan kelas, semuanya bisa dilakukan secara otomatis. Machine learning membantu guru dan siswa agar belajar jadi lebih mudah. Sekolah pun bisa jadi lebih pintar dan siap untuk masa depan. Saat kamu buka all shop, contohnya Shopee. Saat kamu buka beranda, lalu muncul saran seperti apa yang kamu mau. Contohnya sepatu. Ikon di atas layar menanda kalau sistem sedang berpikir. Sistem belajar dari kebiasaan belanjamu selama ini. Sistem memberi saran otomatis. Sistem akan merekomendasikan, seperti kaos kaki, rok, atau topi. Machine learning adalah cara komputer belajar dari data. Kita kasih contoh, misalnya gambar apel dan jeruk. Komputer mulai belajar mengenali perbedaan. Menunjukkan komputer sudah mulai paham dan bisa mengenali pola dari data.
Buah yang masuk ke komputer itu sebenarnya data gambar buah yang digunakan untuk melatih sistem machine learning. Kasir bekerja lebih cepat, pelanggan lebih puas, dan kesalahan jadi berkurang, semua karena machine learning yang bisa belajar dari data. Saat kita bangun tidur, pasti langsung buka HP bukan? Saat HP kamu kebuka pas lihat muka kamu itu, karena machine learning. Sistem memindai Face ID kamu. Dan yang keren, sistemnya terus belajar. Kamu ganti gaya rambut, pakai masker, atau pakai kacamata pun, dia tetap bisa ngenalin kamu. Karena dia udah hafal pola wajah kamu dari berbagai sudut. Handphone tidak akan kebuka jika Face ID-nya bukan sang pemilik, tetapi bisa kebuka dengan PIN atau pola. Machine learning mengenali kita, tapi jangan lupa mengenali diri sendiri. Baik, itu saja hasil video dari kami kelompok 1 penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.